Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ada di antara Bapak Ibu yang masih punya masalah dengan menantunya atau sebaliknya menantu yang punya masalah atau dendam bahkan ke mertuanya, na'udzubillah. Nah ini kita bikin di segmen ini tanya jawab, kami persilakan Pak Juen yang mungkin masih punya masalah dengan menantunya. Enggak Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Silakan, silakan Pak Juen mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwaini, jamaah tetap Masjid Jamilul Amal ini. Pertanyaannya, dalam ajaran agama, menantu-menantu adalah bagian dari keluarga kita. Bagaimana seharusnya mertua menerapkan sikap kasih sayang dan penerimaan terhadap menantu-menantu seolah-olah menantu-menantu tersebut adalah anak kandung kita sendiri. Terima kasih. Intinya bagaimana mertua bersikap kepada menantu agar tidak ada pilih kasih bahkan ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Dalam Quran surah An-Nisa 59, rumah tangga itu kerap institusi yang punya masalah. Ujian pasti ada. Prinsip yang kita tanamkan adalah fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Kerap apapun yang terjadi, setiap masalah harus diselesaikan dengan Quran dan hadis. Yang namanya keluarga berarti kita berusaha untuk menerima menantu kita apa adanya. Betul? Dan itu apa yang dimainkan? Heart, hati. Itu kenapa kata Rasulullah, ala wa inna fil jazadil mudghah, idza salahat salahal jazadu kullu wa idza fasadat fasadal jazadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Maka kita akan berusaha untuk mempermainkan hati kita berada di ranah yang benar. Bagaimana caranya? Hilangkan membenci kalau Anda bisa mencintai. Iya. Asik gak sih? Karena selama ini orang mengedepankan kebencian dulu. Harusnya cinta dulu yang kita kedepankan. Karena apa? Mencintai hamba Allah sama saja mencintai Allah. Ya gak sih? Mencintai menantu kita sama saja kita mencintai Allah. Karena apa? Perasaan cinta ini harus ditanamkan dalam kehidupan. Rasulullah adalah manusia yang paling lembut hatinya, mudah memaafkan. Kalau menantu sedang berbuat salah, wal ya'fu, maafkan dia. Wal yasfahu, lapangkan hati kita untuk menerima kealpaannya. Karena apa? Nobody's perfect. Tak ada manusia yang sempurna. Jangan sok-sok kita sok suci apalagi tidak bisa menerima aib orang. Karena demi Allah, Anda pun yang duduk di sini jangan berlindung di balik jubah dengan aibnya. Semua ini punya aib loh. Saya juga punya aib dan Allah tutup sekarang aib Anda. Nah, kalau ada orang menantu berbuat salah, kita tutup aibnya. Wal ya'fu, maafkan dia. Karena apa? Allah itu berprinsip 3 kategori yang dirindukan surga. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dermawan dengan uangnya untuk berbagi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan emosi. Yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Maka prinsip mencintai lebih baik digunakan daripada membenci. Nah, yang kedua, setelah mencintai berusahalah untuk bisa menerima kekurangannya. Kalau ibu menerima kelebihan udah biasa kali ya enggak. Bu ada 10 juta buat jajan. Oh iya. Senang dong. Nah masalahnya tidak semua orang mampu bisa menerima kekurangan orang lain. Demi Allah kita hidup dengan 2 potensi. Kelebihan dan kekurangan. Ibu juga kan? Termasuk kelebihan berat badan. Iya gak sih? Kita harus bisa menerima kekurangannya. Nah prinsip kalau sudah bisa menerima kekurangannya, insya Allah kalau yang terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Anda bisa memakluminya. Dan yang terakhir, hati itu membutuhkan terapi Pak. Namanya tazkiyatun nufus. Lembutkan hati agar bisa menerima segala situasi. Contohnya apa? Jangan putus sholat tahajud. Perbanyak baca Quran setiap waktu. Mohon maaf, Pak Junaidi baca Quran sehari berapa juz Pak?
5 juz. Juz apa Pak? Juz melon. Sering baca Quran Pak? Sholat tahajud, baca Quran, perbanyak puasa Pak. Perbanyak puasa dan perkuat sedekah. Nah konsep-konsep yang saya tanamkan ini adalah tazkiyatun nufus yang diajarkan Nabi. Karena apa? Anda tidak akan bisa mencintai kalau hatinya kotor Pak. Karena apa? Kotor itu tertumpuknya sikap-sikap negatif. Sedangkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Berprasangka saja tak boleh, apalagi su'udzon, buruk sangka. Prasangka pun tak boleh. Makanya selama hidup saya berdoa, ya Allah jauhkan aku dari prasangka ya Rabb. Bersihkan hatiku, walaupun mungkin orang itu jelek di pandangan orang, tapi saya berusaha, dia baik ya Allah, dia baik apa? Untuk menghindari penyakit hati. Kalau ini sudah kotor, wah susah. Yang buruk pun selalu buruk, yang baik jadi buruk. Maka cintailah daripada membenci dengan apa? Mengelola hati melalui tazkiyatun nufus. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk memberikan maaf kepada orang lain, termasuk juga kepada menantu kita.